Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, rutinan kita di pesantren ilmu Al-Quran. Semoga langkah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan salah satu amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang babus sholat, bab tentang hal-hal terkait dengan sholat. Sudah pada pertengahan di dalam kitab Minhajul Qasidin. Saya bacakan: wal ma'anil lati tatimmu biha hayatus sholati katsiratun. Wal ma'ani, adapun makna-makna allati yang tatimmu biha, menjadi sempurnanya lah dengan ma'ani atau arti makna-makna itu, hayatus shalah, kehidupan atau hidupnya sholat itu katsiratun, banyak sekali. Maksudnya hidupnya sholat itu, sholat bisa bermakna dengan baik. Ya, karena yang sudah kita bahas, terkadang kita sholat itu dalam keadaan lalai. Tapi yang di sini yang dibahas adalah bagaimana orang itu sholat dan hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang sholat hatinya kemana-mana, tidak bisa fokus bahwa dirinya sedang sholat. Kadang ada orang yang sholat tapi hatinya berada di pasar, hatinya berada di mall, hatinya berada di warung-warung, ya, atau hatinya ada di harta miliknya. Itu sering terjadi. Paling mudah yang pernah saya gambarkan, kalau ada orang baru beli sandal, kemudian sandal itu dibawa ke masjid, diletakkan di tempat sandal. Lantas orang ini sholat berjamaah, namun hatinya bertanya, kira-kira sandalku hilang atau enggak? Nah, ini namanya hatinya tidak hadir bersama sholat. Minha, diantaranya hudurul qalbi kama dzakarna, yaitu hadirnya hati di saat sholat itu sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu. Kata Imam Al-Maqdisi, wa maknahu, yang dimaksud dengan hati hadir itu adalah an yufrighul qalba min ghairi ma huwa mulabisun lahu, yaitu mengosongkan hati dari hal-hal yang dia itu ada padanya di saat dia sholat. Maksudnya hal-hal yang tidak terkait sholat itu dikosongkan, maka hatinya harus fokus kepada sholat. Apa itu hal-hal yang ada pada dirinya sedangkan dia dalam keadaan sholat? Yaitu hal-hal duniawi. Ini harus dilepaskan, dikosongkan dalam hati tatkala sholat. Wasababu dzalika al-himmah. Adapun sebab seseorang itu bisa konsentrasi di dalam sholat adalah himmah, keinginan kuat, itu pertama. Sama halnya orang yang mempunyai keinginan kuat terhadap duniawi,
atau hal-hal selain sholat, maka walaupun dia dalam keadaan sholat tapi hatinya itu kemana-mana. Ya, berarti himmahnya, semangatnya itu kemana-mananya itu bukan semangat sholat. Begitu. Amin. Ada cerita, ada anak muda itu masuk di mana? Masjid, ya, masuk di masjid. Tapi anak tersebut gak jadi sholat, dia kemudian pulang. Setelah pulang dia ketemu sama keluarganya atau orang tuanya, maka orang tua itu bertanya, kenapa nak, kamu kok gak jadi sholat berjamaah di masjid? Kemudian si anak itu menjawab, iya, saya ke masjid ternyata di situ orang-orang pada ngobrol sana ngobrol sini, ngerumpi sana ngerumpi sini, jadi saya males saja ke masjid. Kenapa? Orang-orang masjid pada suka ngerumpi katanya. Apa gunanya saya ke masjid tapi di sekeliling saya banyak orang ngerumpi, mending di rumah aja. Maka orang tuanya pandai tidak langsung marah gitu. Akhirnya orang tuanya ini menyuruh sang anak, nak, kamu bisa nggak ngambilkan gelas? Oh bisa. Coba kamu ambilkan gelas dan kamu isi yang penuh gelasnya itu. Diisi air. Nah, setelah diisi air sudah, ini gelasnya sudah penuh air. Coba nak ya, kamu datang lagi ke masjid dan kamu nggak usah masuk masjid, tapi kamu kelilingi masjid itu, di luarnya masjid. Kamu kelilingi. Cuman syaratnya satu. Apa itu katanya? Syaratnya airnya nggak boleh tumpah. Kalau airnya tumpah, kamu harus mengulangi dari pertama, mulai dari ngambil air, terus keliling lagi. Jadi airnya nggak boleh tumpah. Bisa nggak? Kata si anak, ya insya Allah saya bisa. Akhirnya anak tersebut bawa air, ya, keliling, mengelilingi masjid dengan hati-hati. Dia lihat itu, airnya dilihat dari gelasnya jangan sampai tumpah. Sudah? Jangan sampai tumpah. Dia cuma bawa air keliling di masjid, ya, sampai alhamdulillah airnya tidak tumpah. Paham ya? Setelah airnya tidak tumpah, dia pulang ke rumah orang tuanya, dikatakan, saya sudah keliling masjid dan ini airnya alhamdulillah tidak tumpah. Itu. Maka ditanya sama orang tuanya, kok bisa nggak tumpah? Kok bisa nggak tumpah? Iya, soalnya aku lihat terus ini, airnya aku lihat terus, jangan sampai tumpah. Aku jalannya pelan-pelan, jadi tidak tumpah. Apa enggak ada orang lewat di sebelahmu? Ya ada, orang kampung ada. Terus kamu apain orang kampung? Kamu sapa? Ya enggak, nanti kalau aku nyapa orang kampung, nanti airnya tumpah. Jadi aku fokus agar airnya tidak tumpah. Maka orang tuanya mengatakan, seperti itu juga engkau ke masjid. Kalau pikiranmu konsentrasi sholat, mau ada apapun di masjid itu, mau ada orang rumpi, ada orang bertengkar, ada orang apa saja, kamu tidak bakalan tahu. Kamu tahunya datang ke masjid, sholat, dan kamu khusyuk. Itu kewajibanmu, nggak usah ngurusi orang yang datang di masjid. Mau orang di masjid main HP, mau di masjid apa aja ya, mau tidurnya ngorok, tidur apa saja, nggak usah dihiraukan, karena tujuanmu ke masjid bukan untuk ngurusi yang demikian. Tujuanmu ke masjid adalah untuk sholat. Maka kalau kamu datang ke masjid konsentrasi untuk sholat, kamu tidak akan terganggu dengan apapun yang terjadi di dalam masjid.
Paham ya? Namanya konsentrasi. Itu membuang hal-hal yang tidak terkait dengan urusan sholat dari hatinya, tapi dia lebih konsentrasi untuk apa? Menjalankan sholat itu sendiri. Paham ya? Itu bisa karena himmah, keinginan kuat. Kayak tadi si anak itu punya keinginan kuat agar apa? Agar airnya tidak tumpah. Fa innahu mata ahammaka amrun khotara qalbaka daruratan fala ilaja li ihdarihi illa sarfal himmati ila shalah. Sesungguhnya kapan saja kalau himmahmu itu terhadap sholat, ya berarti kamu akan konsentrasi sholat. Tapi kalau himmahmu itu urusan selain sholat, apa ya? Selain atau di luar sholat, hal di luar sholat, maka itu juga secara darurat akan membentuk dirimu di dalam sholat itu. Maksudnya begini, kalau datangmu dengan himmah ingin sholat betul-betul, maka kamu akan mendapati sholat yang khusyuk. Tapi kalau kamu datang ke tempat sholat itu, himmahmu, kepentinganmu ngurusi yang lain, ngurusi yang lain, macam-macam ngurusi ini, ngurusi ngantuk, ngurusi gatal, ngurusi pingin minum, ngurusi pingin makan, maka pikiranmu tidak pada sholat, pikiranmu kemana-mana, secara darurat begitu. Fala ilaja li ihdarihi, maka kalau pikiranmu kemana-mana itu tidak ada obat, ya. Untuk apa? Untuk menghadirkan hatimu itu. Tidak ada obat, illa kecuali sarfal himmati ila shalah. Kalau engkau memalingkan hatimu kembali kepada sholat lagi. Katakan pada hatimu, aku sedang sholat, aku nggak ngurusi makan, aku nggak ngurusi minum, aku nggak ngurusi tidur, aku nggak ngurusi sandal. Begitu, aku sekarang sholat. Ya, selalu dikembalikan kepada sholat. Itu satu-satunya obat bagi orang yang hatinya lah. Paham ya? Paham. Wansiraful himmati yaqwa wa yad'uf bihasabi quwwatil imani bil akhirati wa ihqarid dunya. Adapun hilangnya atau berpalingnya hati tergantung ya. Tergantung mau dipalingkan kemana hati. Kalau dipalingkan ke urusan duniawi berarti konsentrasinya duniawi kayak tadi. Tapi kalau israf atau dipalingkan ke sholat, maka urusannya akan sholat. Itu adalah yaqwa, akan menjadi kuat, wa yad'uf, dan juga akan menjadi lemah. Karena apa? Bihasabi kuwatil iman, disebabkan kuatnya iman bil akhirati, terhadap akhirat, wa ihqarid dunya, dan menganggap rendah urusan dunia. Intinya ya ikhwan, himmah di dalam sholat, himmah kita di dalam sholat, benar-benar terhadap sholat itu tergantung keimanan kita. Kalau iman kita menjadi kuat untuk benar-benar himmah terhadap sholat, maka sesungguhnya itulah keimanan kita kepada akhirat sangat kuat. Dan kita akan meletakkan dunia itu tidak ada maknanya sama sekali. Paham ya? Jadi tergantung dari apa? Keinginan kuat terhadap pembenahan iman kita sendiri. Begini maksudnya. Kalau tujuan hidup kita ini ingin masuk surga, artinya mencapai akhirat, maka apapun yang kita lakukan orientasi kita adalah akhirat. Paham ya? Kita duduk mengaji, kita bayangkan, aku mengaji seperti ini, aku bakal masuk surga, nanti bertemu Nabi Muhammad SAW di surga. Kalau itu kepentingannya, maka hati kita nggak kemana-mana. Paham? Hati kita nggak kemana-mana. Akan ada pada majelis taklim. Paham? Kalau kepentingan itu. Tapi kalau kepentingannya misalnya begini,
ini mengaji kok nggak selesai-selesai ya. Aku kan mau belanja, aku mau main, ya, aku mau tidur. Maka pikiran kita tidak ada dalam majelis taklim. Kemana-mana pikiran kita. Paham? Datang kemana? Mana? Itu. Demikian juga dengan sholat. Kalau kepentingan kita sholat, ingin masuk surga, ingin bertemu Allah, ingin berjumpa Rasulullah kelak di surga, ya, akan bertemu Allah, menghadap kepada Allah, itu kepentingan kita. Tatkala sholat, maka nggak ada kata-kata bahwa sholatnya itu dalam keadaan lupa ini lupa itu, mengingat dunia, enggak. Tapi kalau kepentingan sholat ini cuma diwajibkan, nanti misalnya ada guru dan murid, nanti kalau aku nggak sholat dipukul sama Pak Guru. Kepentingannya selamat dari pantauan guru, ya dapatnya itu. Nggak dapat sholat sesuai dengan aturan syariat. Paham ya? Mungkin ada juga yang punya mertua, barangkali begitu ya. Aku sholat biar dipuji mertua misalnya. Ya sudah dapatnya itu. Dia pikirannya kemana-mana. Tapi kalau pikirannya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan sekedar hafal, bukan, tapi itu memang inna sholati. Sesungguhnya sholatku ini, inna sholati wa nusuki, dan ibadahku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku itu, wa mamati, dan matiku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka orang itu akan sholat, dia akan khusyuk menghadap Allah SWT dalam keadaan benar, dan itulah sebenarnya tujuan utama sholat. Tergantung dari bagaimana kita membelokkan apa tadi hati kita saat di dalam sholat. Begitu maksudnya. Famata ra'aita qalbaka la yahduru fi sholati fa'lam anna sababahu dha'ful imani fajtahid fi taqwiyatihi. Maka kapan saja engkau merasakan atau melihat hatimu itu tidak hadir di dalam sholat, ketahuilah bahwasanya itu karena lemahnya iman. Jadi kalau kita hadir dalam sholat, hadir dalam majlis taklim, sedangkan pikiran kita kemana-mana, itu sebenarnya iman kita lemah. Ya, iman kita lemah. Paham ya? Tapi kalau kita ini hadir sholat, hadir mengaji majlis taklim, iman kita kuat, maka pikiran kita tidak kemana-mana. Pasti. Paham ya? Sekali lagi perlu diingat. Orang sholat, orang mengaji, hadir majlis taklim, kalau imannya sedang kuat, maka dia akan pertahankan kekuatan iman itu untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat atau juga ilmu di dalam majlis taklim. Tapi tatkala kita hati kita kemana-mana, tidak khusyuk, ya tidak hadir, sesungguhnya saat itu iman kita lemah. Paham? Iman kita lemah. Al-ma'na tsani, arti yang kedua, at-tafahumu li ma'nal kalam. At-tafahum yaitu memahami li ma'nal kalam, dari arti yang diucapkan. Ya kayak tadi itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia paham dengan apa yang dibaca. Sesungguhnya inna sholati, sholatku itu, wa nusuki, dan ibadahku itu, wa mahyaya, dan hidupku itu, wa mamati, dan matiku itu, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah SWT. Dia ini tahu apa yang dibaca. Surat Al-Fatihah yang dibaca dia paham dan diresapi, ya, maka pasti dia akan hadir hatinya. Paham ya? Fa innahu amrun wara'a huduril qalbi. Sesungguhnya memahami arti ucapan itu adalah perkara yang ada pada hadirnya hati. Jadi kalau hati kita hadir, maka kita juga memahami
ucapan-ucapan yang kita baca. Li'annahu rubbama kanal qalbu hadiran ma'al lafzi dunal makna. Karena kadang-kadang kita ini hati kita hadir bersama ucapan tapi bukan maknanya. Misalnya begini, kita baca Al-Quran tanpa tajwid, gak enak rasanya. Ya, maka konsentrasi kita kepada tajwidnya bukan arti yang kita baca. Paham? Itu sering terjadi. Bukan itu yang dimaksud, tapi Al-Fatihah itu maknanya apa? Di samping bacaannya benar, maknanya apa? Paham ya? Orang hafal hadis inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apal hadis itu diriwayatkan di dalam kitab ini, dia tahu. Tapi kadang-kadang hatinya tidak sama dengan makna yang dimaksud. Cuman tahu toh, oh ini hadis Nabi gitu aja. Paham? Hatinya tidak hadir. Fayam bagi sorfud dhihni ila idrakil makna bitaf'il khawatiri asyagilati wa qat'i mawadiha. Maka jika itu terjadi, seseorang hanya konsentrasi terhadap lafadznya saja, fayam bagi sorfud dhihni, maka hendaklah dia membelokkan atau membalikkan adzihni, pikiran itu ila idrakil makna, kepada memahami arti yang dibaca. Bitaf'il khawatir syahilati, dengan cara membuang khotorot. Khotorot itu apa? Sesuatu yang datang dalam pikiran, ya asyahilati, yang menyibukkan. Kata-kata itu apa saja yang menyibukkan, dia buang sejauh-jauhnya. Waqat imawadiha, dan berusaha menghapus atau membuang apa yang menjadi penyebabnya. Fa innal mawad idalam tangkoti lam tansarifil khawatiru anha. Karena bahan atau sesuatu yang menyebabkan hati ini kemana-mana, kalau nggak dibuang, ya maka hati itu tidak bakalan hadir di dalam sholatnya. Paham ya? Wal mawadu, yang dimaksud mawad yaitu gangguan. Imma dhahiratun, ada kalanya gangguan itu secara zahir. Misalnya zahir itu ada bau tidak enak, itu zahir namanya. Ya, kita sholat di situ ada bau yang enggak enak, maka kita terganggu. Wa hiya ma yushghilus sam'a wal basar, yaitu apa yang bisa menyibukkan as-sam'a, pendengaran, wal basar, dan mata, gangguan mata. Paham ya? Begitu. Kalian juga kalau saat mengaji itu macam-macam gangguannya. Gangguan gatal, ya, gangguan, oh ini ada kutu. Ini namanya gangguan, itu bisa menyibukkan apa? Hati kita. Wah, kita bermain ini, bermain itu. Namanya tidak konsentrasi namanya. Paham ya? Oke. Ini harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena gangguan-gangguan itu kalau tidak dipotong, tidak diputus, dia tidak akan bisa mengonsentrasikan hatinya, ya, dari gangguan-gangguan itu. Misalnya ada kecoak mati di depan kita. Kalau kecoak mati di depan kita nggak kita buang, maka pikiran kita di dalam sholat atau waktu mengaji gini melihat kecoak, ini kecoak, pikiran gitu. Paham ya? Tapi kalau itu dibersihkan, ya insya Allah orang akan lebih konsentrasi. Wa imma batinatun wa iya asyaddu. Ada juga gangguan itu secara batin, dan ia yang lebih berat. Maksudnya hati, gangguan di dalam hati, pikiran-pikiran macam-macam, bukan yang kelihatan, benda yang kelihatan. Kaman tasya'abat bihil humumu fi adwiyatid dunya, seperti orang yang konsentrasi kepentingannya untuk urusan dunia, yang kerja, yang uang, yang senang, yang dan lain sebagainya, yang cari hiburan, pokoknya urusannya begitu. Ini keinginan-keinginan itu bisa mengganggu konsentrasi sholat.
Fa innahu la yanhasiru fikruhu fi fannin wahidin. Dan yang gangguan di dalam hati itu tidak terbatas pada satu masalah saja, tapi banyak masalah yang akan bisa mengganggu konsentrasi hati tatkala mau sholat. Walam yughnihi ghaddul basar, dan keinginan hati itu tidak mampu untuk mencegah pandangan mata, karena yang berkeinginan bukan mata atau pendengaran, yang berkeinginan itu adalah hati. Ya, ingin begini, ingin begitu, ingin begini lagi, ingin begitu lagi. Itu kan keinginan hati. Walaupun matanya ditutup, telinganya ditutup, cuman kalau keinginannya itu terus ada dalam hatinya, dia tidak akan lepas dari tidak konsentrasi atau bingung kemana. Li'anna ma waqa'a fil qalbi kafin fil ishtighali bihi. Karena sesuatu yang terjadi pada hati itu bisa menyibukkan orang tersebut, al-ishtighal bihi. Orang itu akan sibuk dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu kalau kita menyibukkan hati kita untuk urusan sholat, berarti kita sibuk dengan konsentrasi terhadap sholat. Seperti anak yang jalan tadi, konsentrasinya membawa air biar tidak tumpah. Tapi kalau konsentrasi kita di dalam hati itu kemana-mana, ya, semuanya dipikir, maka akan hilang hudurul qalb, hati yang hadir di dalam sholat. Wa ila judzalika in kana minal mawatidz zahira. Adapun untuk mengobati kalau gangguan itu dari urusan zahir, bahan-bahan, barang-barang yang menyibukkan, biqat ima yushghilus sam'a wal basar, dengan cara menghilangkan apa yang bisa mengganggu pendengaran dan mata, itu apa? Wa huwal qarbu minat qiblah, yaitu cara menghilangkannya agar dia ini dekat dengan arah kiblat. Maksudnya begini, kita kalau sholat, ya, misalnya ada tembok ya. Kita kalau sholat, sedangkan kita ini pikiran kita terganggu kemana-mana, sebaiknya sholat kita ini dekat dengan tembok. Begitu maksudnya, arah kiblat. Paham ya? Tapi kalau kita jauh, maka pikiran kita kemana-mana, melihat apa yang ada di mana-mana. Begitu. Karena apa? Pandangan kita kosong ke depan. Itu tidak bagus orang sholat. Maka dekatkan dengan kiblat yang ada, atau mungkin lebih mudah kiblat yang dekat dengan tembok di mana? Oh, di sana kiblatnya, maka agak dekat. Atau soft yang paling dekat dengan orang lain. Jangan terlalu jauh di depannya, ini akan mengganggu sholat. Karena mata kita, telinga kita seringkali tidak konsentrasi dengan barang-barang atau benda-benda. Wa nadhar ila maudhi'i sujudihi. Sedangkan untuk menghilangkan gangguan mata itu hendaklah melihat, menyaksikan kepada tempat sujudnya. Biar apa? Biar mata tidak kemana-mana. Wal ihtiras fi sholati fil mawadi'il mangkusyati. Adapun menjaga al-ihtiras, menjaga di dalam sholat agar pikirannya tidak kemana-mana, itu adalah melihat tempat yang tidak ada hiasan. Jadi di depannya ini polos. Tapi kalau kita sholat, sedangkan di depan kita ini misalnya ada kelambu atau ada dinding yang berwarna-warna, itu akan menghilangkan konsentrasi. Karena mata kita akan melihat, menikmati pemandangan tersebut. Wa alla yatruka indahu ma yushghilu hissahu. Dan janganlah orang itu meninggalkan apa yang menyebabkan perasaannya ini terganggu. Jadi kalau orang ya sholat, sedangkan perasaan ini terganggu, maka dia tidak akan menjadi khusyuk. Ini harus dibuang jauh. Fa innan nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma shalla fi ambijaniyatin laha a'lam naz'aha faqala innaha alhadni anifan an sholati.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau ini sholat, sedangkan di depannya itu kebetulan ada kain dari Ambijani, ya, Ambijan dari negeri Ambijan, maksudnya kain Ambijaniyah. Ada satu kain, ya kayak kain batik itu, kan ada kan batik Jogja, batik Solo, namanya batik Ambijan. Nah, itu bercorak, maksudnya banyak gambarannya gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencabutnya, dan beliau mengatakan, ini yang tadi menyebabkan mataku hilang dari konsentrasi. Mataku itu melihat keindahan corak-corak itu, akhirnya tidak bisa konsentrasi. Nabi itu masih bisa terganggu, ya apalagi kita, kan begitu. Karena itu ya ikhwan, agar kita benar-benar dalam sholat kita ini sholat yang baik, sholat yang berkualitas, kita harus banyak belajar tentang masalah khusyuk. Apa-apa yang menyebabkan tidak khusyuk itu harus kita buang jauh-jauh, baik itu secara zahiron, ya kayak tadi itu kelambu atau gambar-gambar, ya itu namanya zahiron, atau apa batinan yang ada dalam hati kita. Apa yang terlintas dalam pikiran-pikiran kita juga harus kita buang jauh-jauh agar kita bisa konsentrasi di dalam sholat. Nah, itu hari ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.